mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan K3 Universitas Bung Hatta akan menampilkan video pembelajaran untuk tugas UKIN di kelas 5 mata pelajaran IPA SD Negeri 15 Boto, Kabupaten Dharmasraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa bersama untuk kelancaran proses belajar kita pada hari ini. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Ya, doa mulai. Selamat pagi kelas 5. Pagi. Apakah kamu siap belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, lebih semangat. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Sekarang kita ambil absen. Dimulai dari Alifah Husnul Hasanah. Hadir, Bu. Kemudian Muhammad Puji Nadini. Hadir, Bu. Sarona Madar. Hadir, Bu. Fani Aulia Putri. Hadir, Bu. Alhamdulillah kita hadir semua pada hari ini. Sekarang Ibu minta Anda semua berdiri, kita akan menyanyikan lagu Sorak Bergembira. Ayo Fani ke depan, mungkin teman-temannya. Silakan berdiri di sini. Ya. 1. Kita mengenal sifat-sifat benda. Nah, sebelum dimulai, Ibu pengen tanya kepada Anda semua, apa itu benda? Ya, terima kasih Alifah. Terus Fani? Kayu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang rantai makanan. Masih ingat? Nah, alhamdulillah kalau masih ingat. Ya, seperti yang Ibu sampaikan barusan, sekarang kita akan mengenal sifat-sifat benda. Ya. Sifat-sifat benda itu ada 3. Kita mengenal baru sifat-sifat bendanya yang mendasar ya. Lalu, kira-kira apa yang terbayang oleh Alul kalau benda? Itu tadi kan sudah namanya sama Halifah. Ya, yang kamu duduki sekarang itu apa namanya itu? Kursi atau bangku. Termasuk benda? Ya, bagus. Ada Fani.
yang ibu pahami. Maka pelajaran IPA sifat-sifat benda. Apa yang terjadi jika SPP diletakkan di ruang kecil? Ya benar, ini akan menyebabkan terjadi. Ruangan benda. Ada tiga jenis benda, yaitu padat, cair, dan gas. Berikut adalah contohnya. Benda padat contohnya kayu dan batu. Yang kedua, benda cair contohnya minyak goreng dan air putih. Yang ketiga, benda gas contohnya oksigen serta asap kendaraan. B. Sifat-sifat benda. Setiap jenis benda tersebut memiliki sifat-sifat tertentu serta dapat berubah bentuk apabila mengalami perlakuan fisik. Sifat benda yang pertama adalah benda padat. Sifat yang pertama, bentuk dan volumenya selalu tetap. Yang kedua, jarak antara partikel besar sangat rapat dan teratur. Sifat yang ketiga adalah tidak dapat mengalir atau memanfaatkan. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair yang sering kita temukan di sekitar adalah air. Selain air, ada minyak goreng, madu, dan bensin. Berikut sifat dari benda cair. Yang pertama, volumenya tetap untuk berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, jarak partikel ringan dan tidak beraturan, serta dapat bergerak bebas namun terbatas. Yang ketiga, sifat dari benda cair adalah sulit dimanfaatkan. Sudah dikirimkan. Yang kedua, apa yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Bentuk air akan sesuai dengan wadahnya. Yang ketiga, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang keempat, apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Manakah air tersebut mengalir? Air akan meresap mati jika sangat kecil. 5. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. 6. Apa yang terjadi ketika air dibuang ke atas tanah? Manakah air itu mengalir? Air akan habis atau masuk ke dalam pori-pori atau celah-celah kecil di tanah. Apa harus dilakukan? Berdasarkan percobaan teori bahwa sifat benda cair, yaitu air, permukaannya dengan selalu bulat, dan tetap sesuai dengan wadahnya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, menyelam melalui celah-celah kecil. Setelah kita menyimak video, kita sudah mengetahui ada berapa benda namanya? Ada 3. Lalu benda padat dan gas. Benda padat, cair, dan gas. Nah, jadi benda padat itu untuk lebih jelasnya kita coba praktekkan secara langsung.
tujuan pembelajaran kita sebelumnya, kita akan mengenal sifat-sifat benda ada 3, padat, dan gas. Kemudian kita harus tahu sifat-sifat benda tersebut, ya. Kita bisa mengelompokkan sifat-sifat benda tersebut dan jenis benda apa saja, termasuk benda padat, benda air, dan gas. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kita, mari kita coba praktekkan. Coba roll ke depan. Nah, yang lain menyimak ya. Nah, ini benda apa? Padat, kan? Ya. Terus, kalau kita masukkan batu ke dalam ini, apa penuh dia semua ruangannya? Tidak. Nah, kalau benda cair, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Terisi semua. Ya. Coba ditenangkan arus. Nah, kalau kita tenangkan, bagaimana keadaannya? Datar. Walaupun kita miringkan, airnya tetap bagus. Nah, setelah arus, silakan duduk kembali. Ini tadi kan gas. Ya. Gas ini ada yang kelihatan karena tempatnya bening. Nah, kalau di rumah kan kamu ingat ada gas di rumah. Nah, untuk apa? Nah, kelihatan gas tersebut karena tabungnya tidak tembus pandang. Ya. Kemudian kalau di rumah sakit untuk bernapas, oksigen tabung, ada oksigen ya. Bisa nggak kita prediksi udara tersebut? Di sekitar kita ada udara, bisa kita lihat? Tidak bisa kita lihat, tetapi bisa dirasakan karena kita bisa bernapas dengan udara. Ya, terima kasih. Kemudian apa nih? Kita butuh udara setiap hari untuk apa? Untuk bernapas. Jadi kalau tidak ada udara, kita tidak bisa bernapas. Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin sudah paham semua? Paham. Paham? Paham. Ini gimana? Paham? Nah, kalau sudah paham, coba kita uji kemampuan kita dengan mengerjakan LKPD sumber kelompok. Ya, sebelumnya kita sudah sering berdiskusi berkelompok. Karena kita 4 orang, kita buat 2 kelompok. Atau 1 kelompok saja. Setuju? Tidak setuju? 2 kelompok. Oke, baik, 2 kelompok. Buat nama kelompoknya. Nah, sebelum mengerjakan LKPD cara berkelompok, untuk sampaikan cara kamu menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut.
dipahami apa yang mau diminta oleh soal. Setelah kita lakukan percobaan tadi masih ingat? Hani? Setelah kita lakukan percobaan masih ingat? Nah, nama benda, kalau benda padat apa nama yang kamu ketahui nama benda tersebut. Kemudian bagaimana sifatnya? Hanya kalau benda cair, apa yang benda termasuk benda cair. Kemudian sudah diketahui sifatnya. Terus gas. Sudah mengetahui, berarti sudah bisa mengelompokkan nanti ketiga jenis tersebut termasuk benda cair, padat atau gas. Kemudian sifat-sifatnya. Paham ya? Nah, kalau paham, selamat bekerja. Ibu beri waktu 15 menit. Mulai dari sekarang. Buat nama kelompoknya ya.
Sudah kelompok 1? Kelompok D sudah siap, kelompok 2? Kalau sudah siap, dua kelompoknya. Nah, siapa yang mau tampil pertama mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan? Nah, kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Nah, seperti biasa, setelah teman kita menyampaikan, nanti kita kalau merasa kurang pas, kita boleh bertanya atau boleh menanggapi. Nah, silakan Fani bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil kelompok 1. Sebutkan 5 benda padat yang dapat diketahui. Kayu, batu, gelas, baju, kursi. 2. Sebutkan 5 macam benda cair yang ada di lingkunganmu. Air, minyak, tinta, cat, madu. 3. Benda cair memiliki sifat diantaranya adalah mengisi celah-celah kecil pada tanah. 4. Sebutkan sifat-sifat dari benda gas, mengisi semua ruang sulit diketahui keberadaannya. 5. Tuliskan jenis-jenis benda gas yang kamu kenal, udara, gas, asap, motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok 2 menanggapi. Bagaimana hasil kelompok 1? Sudah pas? Pas? Sudah bagus? Nah, tepuk tangan untuk Fani untuk kelompok 1 khususnya. Nah, terima kasih. Silakan Fani duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. 1. Sebutkanlah 5 benda padat yang kamu ketahui. Batu, kayu, tanah, kursi, gelas. 2. Sebutkan 5 macam-macam benda cair yang ada di lingkungan. Air, minyak, korek, tinta, madu, cat. 3. Benda cair memiliki sifat-sifat diantaranya adalah contoh, air dituangkan ke gelas atau memenuhi setiap sudut gelas. 4. Sebutkanlah sifat-sifat dari benda gas. Dapat dirasakan tetapi tidak bisa diamati. 5. Tuliskan jenis-jenis benda gas yang kamu kenal. Angin, asap, motor, dan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kelompok 1? Dia mau bertanya kenapa disampaikan korek? Maksudnya, Arul? Korek benda gas. Ya, iya benar. Yang gasnya yang buat mances maksudnya Arul ya. Nah, di benda cair. Kenapa disampaikan di benda cair korek api? Nah, berarti Arul salah dengar. Nah, tidak apa-apa. Ya, di benda gas disampaikan ya. Bukan korek api, Ibu luruskan. Ya, kalau yang korek api itu, nah kita gesekkan dia, nanti keluar apinya. Ya, itu yang korek api. Yang kita cobakan tadi atau Ibu contohkan ini. Yang ada gas di dalamnya ya. Saya
Sudah paham? Setelah Ibu luruskan sudah paham? Nah, terima kasih Arul. Nah, apa lagi kelompok 1? Apa? Nomor 3 kata kelompok 1. Nomor 3 kurang lengkap menurut kelompok 1. Gimana lengkapnya Fani? Nah, jadi dia menanggapi mengisi celah-celah kecil pada tanah, itulah sifat benda cair. Ya, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, bagus. Anak kelas 5, kelas 5 semangat dalam diskusinya. Itu barusan kita sampaikan hal-hal yang keliru atau yang salah paham dalam menerima pembelajaran ya. Perlu Ibu luruskan, sudah Ibu luruskan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Jadi kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti hasil diskusi kita sudah selesai ya. Kemudian sudah memperhatikan. Sekarang kumpulkan materi kelompoknya. Nah, barusan kita diskusi kelompok sudah memperkasih ke depan. Sekarang Ibu pengen kalau kamu semua mengerjakan lembar evaluasi untuk menguji kemampuan kita masing-masing. Jadi silakan kerjakan sendiri-sendiri. Jawab dengan benar, soalnya ada 10. Buat nama ya, buat nama paling atas.
akan kumpulkan ke depan. Masing-masing benda mempunyai sifat-sifatnya. Terus, benda padat apa sifatnya? Terus, mengisi celah-celah kecil, kemudian mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau gas, bagaimana? Ya, bagus, terima kasih. Nah, silakan duduk kembali. Nah, telah kita simpulkan kegiatan pelajaran kita pada hari ini itu benda padat. Sifatnya, kalau kita tidak lakukan apa? Kita lakukan apa? Misalnya kayu, kalau kita patahkan dia akan berubah bentuknya dari panjang menjadi pendek. Nah, jadi ini air isi tanah, dia akan hilang mengisi celah-celah. Nah, itulah kesimpulan kita pada pelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas perubahan wujud benda. Misalnya dari benda cair kita masukkan ke dalam kulkas, dia akan menyeret atau menjadi benda padat. Kemudian kalau kita diamkan dia akan berubah bentuknya, ya. Nah, itu untuk pertemuan kita berikutnya. Sebelum pelajaran kita akhiri, terlebih dahulu kita membacakan doa bersama. Kita awali dengan